kenapa Fahira tertarik nih sama Putra-Putri Kampus Riau 2023 ini? Karena biasanya kan Fahira ngikutin keputri-putrian banget gitu ya. Nah, kalau Putra-Putri Kampus ini lebih ke pendidikan. Nah, jadi Fahira tertarik banget gitu karena konteksnya lebih ke pendidikan, bagaimana kita berpendidikan dan tentang mahasiswa gitu. Ruang lingkupnya berarti mahasiswa dan pendidikan di kuliah kita. Oke. Ini kan kita sudah next step lagi nih Fahira nih kan ke dunia kampus dan sempat pula jadi Putra-Putri Kampus nih sekarang. Ada nggak harapan cita-cita Farah nih di masa depan untuk up lagi nih ke tingkat yang lebih tinggi lagi, lanjut lagi gitu loh? Untuk kedepannya mungkin Fahira pasti pengen gabung ke yayasan pelindung kanker juga pengen. Terus itu sih yang masih terkait di dalam pikiran Fahira gitu. Karena kan kanker juga merupakan penyakit terbesar ya Bang. Sudah hampir 1 tahun ya berjalan menjadi host di Bilik Marpoyan dan sekarang kita sudah masuk ke episode 20 nih. Wih, tepuk tangan dong. Wih. Ngeri. Nih asik banget sih setelah dengan kerjasama yang baik ya antara abang produser, kameramen di belakang, habis itu bapak kepala produksi. Memang Weir nih love banget nih buat Weir nih. Terima kasih banget nih buat Weir yang sudah jadi Rafli host ya selama 1 tahun ke belakang ya teman-teman ya. Dan hari ini kita ada ini Bang, ada spesial hari ini. Ada bintang tamu. Iya, tapi nggak tahu kan? Cewek kan? Iya. Cewek kan? Oh iya, udah ada. Wah, kita ada kedatangan bintang tamu teman-teman. Boleh bagaimana caranya? Kita kedatangan bintang tamu nih. Dimana spesial loh kado. Episode 20 dapat kado nih. Ini beneran kado nih buat. Tapi jangan GR dulu Bang, ini isinya ada sesuatu. Jangan GR dulu. Ini emangnya sih apa nih? Kue kan? Enggak. Jadi? Itu coba tebak Bang. Kira-kira apa? Ya kue. Spesial. Nasi kotak. Bukan. Ayo apa yo? Boleh kita buka bareng-bareng aja ya kan? Maaf teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Teman-teman, saya mohon maaf. Fahira aja yang buka sendiri sepertinya. Ini apa nih? Tada. Wah, nggak kelihatan sama kamera. Diginiin dong. Nah. Wah, ternyata ada crown teman-teman sama apa ini? Selempang. Selempang apa? Selempang Putri Kampus Riau 2023. Wah. Bintang tamu ntar rupanya hari ini tuh Putri Kampus kampus apa nih? Riau 2023. Wih, keren. Nah, mungkin kita pasang dulu kali crown-nya sama selempangnya teman-teman. Jadi kita akad dulu, oke? Wah, kaget teman-teman. Sudah pakai crown dan juga selempangnya. Bagus kan Bang? Sesuai permintaan kan? Jadi oke, kita langsung aja teman-teman. Kita hari ini udah kedatangan Fahira. Dia itu merupakan Putri Kampus di tahun 2023. Nah, Fahira bisa kenalin dirinya dulu, namanya, asalnya dari mana, fakultas apa gitu loh. Boleh. Oke, halo semuanya. Nah, perkenalkan nama aku Fahira Rahmadani, biasa dipanggil Farah. Aku berasal dari Kota Pekanbaru dan sekarang aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Oke, berarti Fahira ini dari jurusan manajemen ya. Saya agak malu-malu ya dari tadi ya, ngomongnya cantik, manis. Saya kayak orang market teman-teman saya. Jadi maaf ya Fahira ya, selamat datang di Bilik Marpoyan. Nah, jadi buat teman-teman Rasa Rafli, terutama nih yang mau masuk ke UIR, bakal sering melihat wajah Farah nih, karena kemarin Farah juga sempat jadi BA UIR ya, model UIR ya, untuk PMB di tahun 2023. Terus nggak lama kemudian Farah jadi Putri Kampus tahun 2023, Putri Kampus Riau. Wih, kita tangan dulu buat Farah nih. Nah, boleh dijelasin dulu nggak nih Farah, sebenarnya nih program apa sih gitu loh, Putra-Putri Kampus ini? Oke Bang, sebelumnya Putra-Putri Kampus ini merupakan wadah untuk
mengasah bakat minat kita. Nah, untuk keluar dari zona nyaman kita kan biasa perkuliahan tuh kayak kuliah pulang ya kan Bang. Jadi kita Sultan Manajemen ini, yang pendiri Putra-Putri Kampus ini membuat sebuah wadah yang bisa memprovide ya teman-teman kita. Nah, gitu sih Bang. Dan tujuan utamanya itu ya pastinya untuk membranding kampus diri sendiri kita kan. Iya, benar. Jadi sebagai Putri Kampus ini sudah berapa minggu nih jadi putri? Udah 1 bulan? Baru 2 minggu sih. Baru 2 minggu. Apakah ada perubahan dalam kehidupan nih sebagai Putri Kampus? Yang jelas sekarang manner jadi lebih penting kan, iya, dikedepankan kan. Udah nggak bisa kayak kemarin nih yang lebih santai gitu lah ya kan. Karena sekarang kita bicara masalah looks, perawakan juga, pembawaan gitu ya kan. Dan selama program diajarin nggak sih yang kayak gitu di Putra-Putri Kampus? Pastinya attitude itu penting ya kan Bang, untuk sebagai putra dan putri. Karena percuma kita cantik, percuma kita pintar, tapi kalau attitude kita nggak ada. Oke, dan itu semua diajarin di sana juga? Iya, pasti diajarin. Jadi selama program ini tuh dimulai dari kapan nih program Putra-Putri Kampusnya? Dan tahunya kapan nih Farah nih kegiatannya? Farah tahu Putra-Putri Kampus ini udah lama banget ya, dari 2021. Karena dia tahun pertama mulai buka pendaftaran itu kan tahun 2021. Nah, tapi Faira di situ masih SMA, jadi belum bisa bergabung. Nah, di tahun 2023 ini barulah Faira bisa bergabung karena Faira udah memasuki kuliah. Jadi pendaftarannya kemarin itu mulai dari bulan Desember. Dan karantinanya juga berlangsung di bulan Februari. Berarti cuma 3 bulan ya jaraknya dari proses pendaftaran sampai proses kegiatan utama dari programnya ini tuh berlangsung. Cukup cepat kan sebenarnya? Iya, lumayan cepat sih Bang. Tapi gimana rasanya selama waktu yang singkat itu, cukup nggak untuk dapat merubah diri Faira gitu loh, dari yang sebelumnya kan as a regular ini ya, mahasiswa biasa ya. Sekarang kan sudah beda nih, sudah ada ditasbihkan jadi seorang putri kampus gitu loh. Jadi gimana? Cukup nggak waktunya untuk merubah diri Faira di waktu yang singkat itu? Insya Allah Faira sih cukup Bang, karena Faira juga pernah berpengalaman di bidang pageant ini. Jadi alhamdulillah udah berproses lah. Berarti bukan yang pertama? Bukan. Sebelumnya juga pernah mengikuti Putri Remaja Riau tahun 2021 dan juga pernah ke Putri Batik Remaja Indonesia 2021. Wah, ternyata memang sepak terjang Farah sudah panjang teman-teman gitu loh. Jadi alhamdulillah. Wajar ya kalau misalnya Farah nih punya kemampuan untuk bisa menjadi Putri Kampus Riau tahun 2023. Tapi sebenarnya Farah sebagai pandangan Farah nih, apa sih arti menjadi seorang putri gitu loh? Pertanyaan basic ya kan, kayak kita lagi ditanya ini masa lagi grand final, tapi gimana menurut Farah? Menurut Farah, sebagai seorang putri itu pastinya spesial ya. Kita tuh juga harus dituntut untuk pintar, kita juga dituntut untuk cantik, kita juga harus dituntut untuk mempunyai attitude yang baik dan benar. Dan itu harus kita amanahkan selama setahun, dan nggak juga setahun sih, pasti selamanya, karena kita bakal dikenal orang banyak. Iya, benar. Nah, jadi itulah pentingnya 3B, brain, beauty, behavior. Nah, sebagai seorang putri kita harus punya 3B itu sih Bang. Dan implementasinya gimana tuh 3B itu menurut Farah? Kalau beauty ya pastinya kita harus gimana caranya look kita nih tampil bagus, tampil cantik. Nah, behavior itu pasti perilaku sikap kita kepada orang-orang di luar sana. Terus juga brain, pastinya kita harus memiliki wawasan yang luas gitu. Tapi kita kan tahu ya Farah ya, ini kan dunia pageant itu tuh luas ya. Nggak cuman putra-putri kampus doang yang ada di Provinsi Riau terutama, tapi banyak juga. Apa sih menurut Farah nih nilai plus dan juga yang bedain antara putra-putri kampus Riau dengan program pageant yang lain gitu loh? Nah, kenapa Faira tertarik nih sama putra-putri kampus Riau 2023 ini? Karena biasanya kan Faira ngikutin keputri-putrian banget gitu ya. Nah, kalau putra-putri kampus ini lebih ke pendidikan. Nah, jadi Faira tertarik banget gitu karena konteksnya lebih ke pendidikan, bagaimana kita berpendidikan dan tentang mahasiswa gitu. Ruang lingkupnya berarti mahasiswa dan pendidikan di kuliah kita. Oke. Dan menjadi putri kampus menurut Faira gimana? Menjadi putri kampus menurut Faira itu
ada sih kebanggaan sendiri, sangat bersyukur. Terus Faira juga nggak expect juga sih bakal menjadi winner. Tapi itulah namanya Tapi kami proses. expect sih teman-temannya sih ya. Kita expect ya teman-temannya, sepakat ya teman-teman ya. Tapi itulah namanya proses, nggak mengkhianati hasil ya Bang. Udah berpengalaman dan akhir walaupun gagal kemarin, tapi bangkit lagi. Terus alhamdulillah bisa menjadi winner di tahun ini, dan itu bangga banget sih sama diri sendiri bisa melewati proses yang sejauh itu. Kita belajar lagi teman-teman. Kalau misalnya kita tuh harus selalu terus berusaha, bekerja keras ya kan, walaupun sempat gagal, coba Bangkit sekali lagi. Tapi ini kan sudah nih, kita sudah next step lagi nih Faira nih kan ke dunia kampus dan sempat pula jadi putra-putri kampus nih sekarang. Ada nggak harapan cita-cita Farah nih di masa depan untuk up lagi nih ke tingkat yang lebih tinggi lagi, lanjut lagi gitu loh, ke tingkat nasional? Kan ini kan Riau ya, Iya. skopnya. Kira-kira ada nggak di masa depan menurut Farah? Nah, kebetulan putra-putri kampus ini yang menjadi winnernya bakal lanjut ke tingkat nasional nih Bang. Nah, itu juga Faira tertarik nih, karena Faira emang pengen lanjut ke tingkat nasional nih gitu. Nah, insya Allah Januari Faira bakal berangkat ke putra-putri kampus Indonesia tahun 2024. Programnya juga sama serupa berarti Iya, ya? sama. Bareng, Rafli juga belum nanya nih, kira-kira kemarin nih Farah nih sama siapa nih, putranya dari mana nih? Oh iya, Faira kemarin bersama putranya itu di Universitas Lancang Kuning. Oke, atas nama? Rahmat Andika. Berarti nanti bakal berdua pergi ke Iya. nasional sebagai representatif Riau di Putra-Putri Kampus Riau tahun 2023. Ya, bener ya? Iya. Bener kan? Putra-putri kampus Indonesia Iya, tahun Putra-Putri Kampus 2024. Indonesia 2024. Oh gitu cara ngitungnya. Ya, teman-teman kan kemarin kan di episode Vala kan juga Rafli katanya nggak cocok jadi pageant, jadi pengetahuan agak kurang nih ya. Nah, kalau kita jadi putra-putri kampus ya, jadi seorang duta, tentunya punya program kerja kan, Iya, pasti. yang harus diimplementasikan. Karena kan kita berjanji nih pada saat kita akan dipilih, akan mentasbihkan diri kita gitu loh. Kira-kira apa nih program kerja yang menurut Faira bisa Faira kasih ke UIR? Kan kita di UIR skopnya ya, terutama. Pastinya yang pertama itu gimana cara Faira membranding kampus ini ya Bang. Gimana caranya biar orang-orang mau tertarik buat ikut ke kampus ini, dan gimana caranya Faira membranding kampus ini sendiri gitu sih. Dan sudah ya teman-teman ya, sudah cukup di branding ya. Kita tunggu aja Faira ada di sepanjang Jalan Sudirman teman-teman, bentar lagi. Waduh, emang sih Pak Produser dan teman-teman Mas nggak ada nih mau pakai wajah saya gitu di Jalan Sudirman kan lumayan ya. Oh, Rafli disuruh tegap. Siap Pak Produser, mohon maaf. Jadi harus ini ajarin Rafli boleh nggak nih cara duduk yang benar gimana nih Farah nih? Mumpung bareng seorang pageant nih kan, gimana sih sebenarnya duduk yang benar? Ya harus tegap sih Bang. Harus tegap. Terus harus gimana ya kalau coba belum tahu Faira. Duduk. Lanjut program kerja. Siap Pak. Siap. Baru juga mau belajar duduk sih Bapak juga. Kita lanjut program kerja tadi ya. Oke, baik Bang. Kan ada advokasinya. Oh iya, betul. Apa tuh advokasinya si Farah nih pas di grand final kemarin? Oke, jadi di kegiatan Putra-Putri Kampus ini pasti kami disuruh membuat salah satu advokasi. Nah, Faira kemarin di Putra-Putri Kampus Riau tahun 2023 ini, Faira membuat program kerja atau advokasi yaitu tentang HIV nih Bang. Nah, kenapa Faira memilih HIV untuk advokasi Faira sendiri? Nah, karena Faira sudah melihat banyaknya berita yang tersebar kalau di Riau itu salah satu penyakit HIV yang terbesar di Indonesia, itu termasuk ke 10 yang terbanyak, Bang. Nah, jadi Faira pengen gimana sih tanggapan mahasiswa atau gimana sih cara peran mahasiswa bisa mengatasi HIV tersebut. Nah, apalagi kita rawan nih masa-masa sekarang nih, masa remaja ini. Nah, jadi Faira tertarik dan insya Allah Faira ada Faira ada ketemu sama dosen di Fakultas Faira dan dia tahu tempat di mana yayasan yang menampung orang-orang HIV tersebut, dan insya Allah Faira bakalan ke sana untuk melihat gimana sih yayasan di situ, kayak gitu. Cara pertama kira-kira apa yang akan Faira lakukan untuk bisa mewujudkan program kerjanya Faira ini?
Nah, pastinya Faira cari tahu dulu ya Bang informasinya, atau Faira cari tahu dulu gimana sih Faira bisa meningkatkan gimana sih Faira bisa meningkatkan cara pandang mahasiswa itu biar terhindar dari HIV. Terus Faira juga harus cari tahu dulu nih apa yang perlu kita cari tahu. Ternyata Faira nih cukup ini ya in-depth ya pembahasannya dan juga pengetahuannya terutama tentang pedulian tentang kesehatan yang ada di Provinsi Riau. Tapi sebenarnya ada nggak sih concern lain selain edukasi bagi Faira sendiri sebagai seorang putri kampus Riau tahun 2023, terutama di konteksnya HIV ya teman-teman? Kalau untuk advokasi Faira sendiri sih masih tentang HIV sih Bang. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya mungkin Faira pasti pengen gabung ke yayasan pelindung kanker juga pengen. Terus itu sih yang masih terkait di dalam pikiran Faira gitu. Karena kan kanker juga merupakan penyakit terbesar ya Bang. Ya. Jadi pengen aja bergabung dalam suatu yayasan tersebut. Tapi kemarin kami juga ada kegiatan bersama anak-anak penderita kanker nih Bang. Dari YKK, yayasan tersebut. Nah, itu baru terselenggara kemarin di LW tanggal 28. Tanggal 28, wih keren banget sih Bang Faira. Kita kenal lagi dong Faira nih. Nah, kalau Raffi sih buat teman-teman sekalian untuk mencegah HIV teman-teman, ingat selalu sholat teman-teman. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu berperilaku yang baik ya kan. Terus juga hindari seks bebas. Apalagi sebagai seorang muslim ya kan, muslim sejati ya kan. Kamu boleh pacaran teman-teman. Ingat, bener ya Faira ya? Faira takut dong. Jangan dengerin Faira. Tapi program kerjanya selaras nggak sih dengan putra kampus yang ada di kampus sebelah nih kira-kira? Sama nggak? Atau boleh berbeda? Boleh sih, tergantung diri masing-masing aja sih Bang. Karena kita merealisasikan advokasinya kan sama diri sendiri dan individu gitu. Nanti mungkin bisa bergabung aja sama partnernya gitu. Tapi dari pihak penyelenggara, putra-putri kampus, ada nggak satu program utama yang memang harus berdua lakukan gitu loh? Kalau untuk berdua paling ya kami melakukan program kerjanya mungkin saat duty, dan juga kalau misalnya ada diundang ke visit store atau gimana endorse atau macamnya gitu sih paling kalau untuk partner. Sudah ada dong? Sudah ada ya? Insya Allah lah. Insya Allah ada. Tunggu aja di Instagram. Tunggu aja di Instagram. Apa Instagramnya? Fahira Rahmadani. Fahira Rahmadani. Di bawah. Di bawah. Tuh, udah bisa nih teman-teman, ya kan? Lala, hati-hati Lala ya. Kita ada host baru nanti nih. Lala nih. Mana Lala nih? Ini ada nih episode kali ini nih. Dia lagi sibuk teman-teman. Lala ini tuh semenjak 2 menjak dia ada di UIR, jobnya makin banyak ya teman-teman. Kita bersyukur alhamdulillah Raffi ditinggalkan di sini. Lala nih. Faira tuh Lala kan? Tuh lah, hati-hati lah. Hai Kak Lala. Lala, brandingnya harus lebih bagus nih, biar tidak dilupakan sama orang-orang. Nah, selain kanker dan juga HIV, isu pendidikan apalagi yang menurut Faira nih bisa diperhatikan, terutama sebagai dalam program kerja di putra-putri kampus? Mungkin kalau isu pendidikan paling ya pendidikan di daerah-daerah pedalaman gitu sih Bang. Mungkin bisa kita naikkan, dan pastinya itu nggak gampang ya, pasti harus terjun langsung gitu, kayak memberikan buku-buku atau memberikan edukasi secara langsung gitu. Dan nanti insya Allah deh kami diskusikan lagi gimana caranya biar bisa terrealisasikan. Tapi kan kita ini ya Faira ya, putra-putri kampus kan kegiatannya banyak ya kan, dan juga dutinya juga pasti ada, harus meninggalkan kampus ya, pergi keluar. Gimana nih dengan proses pendidikan Farah nih? Kalau Farah sih nggak pengen ya, pastinya mengutamakan tuh pendidikan nomor 1 pastinya. Nah jadi kalau misalnya sempat ataupun ada kuliah pasti nggak bakal terganggu sih, dan orang dari putra-putri kampusnya juga bakal ngerti kalau misalnya kami ada kuliah atau segala macam gitu, pasti bisa digantiin sama yang lain gitu. Oke. Berarti pendidikan tetap nomor 1 bagi Farah ya. Nah Farah kan maksudnya ini kan sudah ikut kegiatan dutanya udah lama ya, dari zaman SMA. Cita-citanya sebenarnya apa sih? Ketawa dong. Oke, cita-citanya
pengennya jadi pengusaha sih, Pengen jadi karena pengusaha. mengikuti fakultas juga Oke. ya jurusannya. Nah, pengen jadi pengusaha buat brand sendiri Buat gitu brand deh. sendiri. Hobinya apa biasanya? Hobi Faira sih modeling sama makeup sih. Dan Rafli sempet ini ya teman-teman ya, kita kan research ya teman-teman sebagai seorang host yang baik ya kan, mencari Instagram, membuka YouTube, dan ternyata Vera nih suka bikin konten di YouTube. Bener kan ya? Gak apa-apa ya dibahas ya Vera. Oke, Terakhir kali kapan tuh konten tuh? Udah lama banget sih tuh Bang, SMP kayaknya. Tapi ada bikin konten makeup nggak sih? Oh iya, itu tugas kuliah. Baru berarti ya? Ya itu karena itu aktif lagi karena buat tugas kuliah aja sih. Nggak coba pengen dilanjutin gitu. TikTok kan zaman sekarang juga sebagai media platform ya kan. Terutama teman-teman ya kan, anak-anak Pekanbaru Riau jangan lupa follow TikTok Rafli pemain kedua. Update konten terbaru mengenai UIR di sana. Saya pansos sama UIR teman-teman. Pasti Terima masuk kasih. FYP. Masih masuk FYP teman-teman. Makasih loh ya. Gimana? Ya pengen sih ngelanjutin konten Bang, cuman kayak waktu Faira untuk ngedit itu nggak ada gitu. Wah, saya bersedia jadi editor Pak Ira, teman-teman. Kadang bentrok juga kan sama kuliah, belum lagi Oh, tugas. jangan pusing Pak Ira. Karena Chat aja kapan aja, saya siap selalu bersama teman-teman saya. Ini editor saya di belakang. Waduh, ribut siapa ini. Waduh, panjang masalah nanti nih. Boleh lanjut lagi, Vera. Oke. Jadi gitu sih Bang, karena kurang Waktu orang ya. dan waktunya yang mepet juga. Jadi Faira belum ada kesempatan buat bikin konten lagi di YouTube. Kalau TikTok sih Faira ya masih buat have fun sendiri Oh, aja buat sih, have fun sendiri. belum ke konten-kontenan banget. Apa gitu. sudah publik? Boleh diasumsi apa? Dikonsumsi publik gitu loh kontennya. Oh, boleh. Boleh promosi? Namanya Parpar. Oke. Tapi nih Faira nih, sebagai seorang agent ya, duta ya, itu kan programnya selama setahun ke depan ya. Kira-kira bagaimana nih kamu menjaga komitmen? Karena kan masalah jadi duta ini tentang komitmen integrasi kita ya kan. Gimana nih menurut Faira nih? Selama setahun bisa nggak sih tetap aware gitu loh dengan programnya, tetap bisa berdedikasi, tetap bisa jalan. Sedangkan makin semester kegiatan makin banyak ya teman-teman ya kan. Apalagi Bang Bobi nih, kan dia lama lulusnya. Apa Bang Bobi lulus? Ya. 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Bang Bobi ternyata cepat teman-teman. Gimana lanjut Vera? Oke, pastinya kita harus konsisten juga. Terus kita juga harus gimana sih jaga citra diri kita biar baik di depan orang. Dan branding itu paling penting kan Bang. Benar. Karena kalau misalnya kita nggak bisa nge-branding diri kita sendiri, kita bakal ketinggalan Benar. sama orang lain. Nah, Benar. jadi itu dia paling citra kita harus baik dan juga kita harus kreatif lagi nih dalam menambah wawasan dan juga gimana kita cara branding lebih kreatif lagi biar dipandang orang lagi gitu. Kalau Vera di Instagram, kita kan ya basic sosial media yang biasa dipakai sama banyak orang tuh Instagram ya Iya kan. betul. Vera sendiri mulai nge-branding diri Vera gimana? Kalau dulu kan misalnya bikin story sembarangan nih kayak Rafli gitu ya kan. Tiap-tiap story gitu loh. Sekarang Vera gimana? Nah, dulu itu punya Instagram itu waktu tahun 2017 sih, Oke. Bang. Nah, itu masih alay banget ya, masih Iya. posting foto sendiri. Nah, udah kelamaan gitu, Faira mengikuti sanggar nih, sanggar Oke. tari. Nah, sanggar tari lah, mulailah Faira bergabung di sanggar tari dan alhamdulillah banyak sih ikut-ikut nari di salah satu event. Nah, karena ikut nari di salah satu event, Faira tertarik nih ikut modeling karena dari sanggar itu yang punya ada yang buat desainer gitu baju. Nah, disuruh Faira jadi modelnya gitu kan. Semenjak itu Faira tertarik jadi modeling, terus lanjut ke modeling. Ya alhamdulillah sering juga tampil di beberapa event dan sosial media tambah berkembang dong Benar. gitu kan. Tambah kayak oh Faira dari nari jadi modeling Iya. gitu ya kan. Terus lanjut ke modeling, Faira iseng nih ikut pageant di tahun 2021. Nah, ikut pageant, alhamdulillah menang sih, tapi runner up. Tapi Iya. itu alhamdulillah banget tuh pertama kali dan di Percobaan situ pertama ya? ya basic Faira belum ada sama sekali dan
Tapi itu alhamdulillah banget gitu, dan bisa lanjut ke nasional tuh, bahkan belum ada persiapan sama sekali. Dan semenjak itu Faira hobi ikut pageant, Faira hobi ikut modeling, dan semakin lama semakin tinggi nih media sosial Faira, followersnya naik, viewersnya naik, dan semakin itu ternyata penting ya menjaga sosial media ini gitu. Dan nggak boleh salah gunain sosial media. Jadi kita harus menggunakan sosial media itu yang penting aja. Secara bijak, yang penting aja gitu. Jadi kegiatan sehari-hari Faira lebih ke duty ataupun event-event itu aja sih yang Faira post gitu. Nah, buat teman-teman, kita perlu loh nge-branding diri kita dari sekarang. Even sekarang kita bukan siapa-siapa ya. Bebas sih, karena orang banyak perspektif ya untuk bermain sosial media. Ada yang have fun, ada yang galau kayak Bang Bobby di belakang ya kan. Ada yang pencitraan kayak Rafli ya kan. Ada juga yang untuk kegiatan dia duty dia kayak misalnya Farah ini kan bebas sih sebenarnya. Tapi yang jelas tetap harus bijak ya kan. Bener banget. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah support dari kampus dan juga orang tua nih kira-kira dalam kegiatan putra-putri kampus? Kampus dulu. Alhamdulillah kampus support sih ya, karena di balik ini juga ada dosen Fahira dari pojok statistik juga. Mention mendukung dong. Banget. Halo Pak Randi. Nah, tepuk tangan Pak Randi. Pak Randi ini yang sangat-sangat mendukung Fahira sih dalam event ini. Dan Bapak itu juga yang membuat ide Fahira muncul tentang HIV juga Bapak itu yang ngasih tahu. Jadi Fahira terrealisasikan gitu. Jadi wawasan Fahira lebih luas, dan Bapak itu juga banyak ngajarin tentang ini. Terus juga kampus juga udah pernah apa sih namanya Bang? Betul. Audiensi ke gitu. dekan. Nah, pengennya sih ke rektor tapi masih sibuk kayaknya rektornya. Iya, gitu. benar. Jadi ya alhamdulillah didukung, dan pokoknya pesan kampus ya pentingin pendidikan nomor 1. Nah, itu. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin berprestasi di Universitas Islam Riau, jangan pernah takut. Karena kampus kita akan membantu baik dosennya, ya kan, baik dari pihak fakultas, dari humasnya, lalu bahkan juga sampai ke pihak UIR-nya secara besar itu akan selalu membantu teman-teman sekalian. Dan terakhir orang tua kira-kira gimana? Rasa setelah tahu nih si Farah bakal jadi putri kampus tahun 2023? Kalau orang tua alhamdulillah support 100%. Apapun yang Faira lakukan, apapun yang Faira kerjain itu sangat support. Jadi alhamdulillah Faira bangga dan sangat bersyukur terlahir di keluarga seperti itu sih Bang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Faira nih. Dan ternyata teman-teman balik lagi di setiap episodenya kita tuh nggak pernah kehabisan dengan bakat-bakat luar biasa di Universitas Islam Riau. Mulai dari kegiatan pendidikan, ya kan, habis itu juga yang di luar seperti pageant kayak gini, ada juga yang pergi exchange, di provide beasiswa, lalu juga mungkin kegiatan-kegiatan lomba, baik itu pendidikan atau di luar ya kayak nyanyi atau juga olahraga, UIR selalu siap ready untuk membantu teman-teman sekalian dan memprovide kalian semua. Jadi nggak pernah takut ya, jangan pernah takut ya untuk berprestasi di Universitas Islam Riau. Dan akhirnya kita sampai nih di ujung acara kita kali ini. Terima kasih banyak buat Farah yang sudah hadir nih di Bilik Marpoyan. Kami tunggu selalu kedatangannya Farah di Bilik Marpoyan ke depannya. Mana tahu Farah ini nih berbakat nih untuk mengembangkan berkeinginan untuk mengembangkan bakatnya di bidang MC. Dan juga teman-teman sekalian mungkin pengen MC juga ya kan, menggantikan Lala datang ya besok ya nih, lari-larian terus ini ada Lala nih di sini nih, dia ada sibuk, dia ada kegiatan PKM ya. Nanti boleh searching Afrilia Juanda yang mana ya, karena kayaknya Farah nggak tahu nih Afrilia Juanda nih itu ini bestinya Rafli di sini, ya kan? Oke. Sekali lagi terima kasih buat Farah sudah ada di Bilik Marpoyan, dan untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Oke, dan juga komen nih di bawah siapa tahu kalian punya ide kira-kira siapa nih teman-teman selanjutnya yang bakal kita undang ke episode selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.